Raki Sang Pahlawan. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua ekor kera yang saling menyayangi, rukun dan saling membantu. Kera yang satu bernama Kara dan yang satunya lagi bernama Raki. Keesokan harinya, Raki keluar dari rumah dan berjalan-jalan di sekeliling hutan untuk menghirup udara segar. Raki sudah merasa baik kan teman-teman? Ia melompat dari pohon ke pohon dan sesekali berjalan di bawah sambil melihat sekelilingnya. Alangkah terkejutnya Raki ketika melihat di sekitarnya. Wah, ada apa itu? Kenapa binatang-binatang yang lainnya tidur di sini ya? Apa mereka terlalu kecapean sehingga mereka tertidur di jalanan? Hei, kancil, kuda, singa, dan kalian semuanya, kenapa kalian tidur di sini? Ayo bangun, bangun! Teriak Raki. Hewan-hewan itu tidak ada yang bergerak dan tidak menyahut. Tubuh mereka semuanya diam saja. Apakah mereka mati ya? Pikir Raki. Raki makin penasaran. Ia terus berjalan menyusuri hutan. Semakin ia masuk ke dalam hutan, semakin banyak ia jumpai hewan-hewan yang tergeletak di jalan. Astaga, apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka semuanya mati ya? Kata Raki. Kemudian Raki menghampiri sebuah rumah yang di dalamnya ternyata ada hewan yang masih hidup teman-teman. Hewan itu adalah harimau. Hai harimau, apakah kamu sudah tahu apa yang terjadi di luar sana? Semua hewan-hewan mati dan sahabatku Kara juga mati. Apakah kamu tahu harimau apa yang terjadi di luar sana? Tanya Raki kepada harimau. Aku tahu Raki, aku mengetahui apa yang terjadi selama ini di luar sana. Ada sekelompok makhluk yang tak tahu berasal dari mana datang ke hutan kita dan membunuh semua kawan-kawan kita. Kata harimau. Hah? Makhluk apa ya maksudmu harimau? Apakah kamu melihat makhluk itu? Tanya Raki kepada harimau. Iya Raki, aku melihatnya. Aku melihat dari dalam rumah. Makhluk itu melayang-layang di udara. Bentuknya bulat dan memiliki duri-duri yang tajam di tubuhnya. Berbentuk bulat dan berduri tajam. Makhluk apa itu? Gumam Raki dalam hatinya. Sesaat mereka terdiam, tiba-tiba di luar rumah harimau terdengar suara yang memekakkan telinga. Raki dan harimau keluar dan mereka melihat sekelompok makhluk yang berterbangan di udara. Makhluk itu persis seperti yang dikatakan harimau, bulat dan berduri tajam. Betul Raki, merekalah makhluk-makhluk itu. Mereka yang sudah menyerang hutan kita dan membunuh teman-teman kita. Kemudian Raki berkata kepada makhluk itu, "Hei, siapa kalian? Mengapa kalian datang ke hutan kami?" Teriak si Raki. Kamu tidak tahu siapa kami? Kami adalah sebuah virus yang sangat kejam. Kami bernama Corona. Jumlah kami banyak sekali dan kalian tidak akan bisa melawan kami. Ternyata makhluk itu bernama Corona teman-teman. Dan dia berkata lagi, kami datang ke hutan ini karena kami tahu bahwa kalian adalah makhluk yang pemalas, kotor dan tidak mau menjaga kebersihan. Dan kami sangat menyukai itu. Kami bisa masuk ke badan kalian melalui tangan, mulut, hidung, dan mata kalian.
sebentar lagi nasib kalian akan sama seperti hewan yang sudah mati itu. Ujar Corona sambil berlalu meninggalkan hutan itu. Harimau dan Raki segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Raki sangat ketakutan dan untuk sementara ia menginap di rumah harimau. Keesokan harinya, harimau, Raki dan teman-teman teman-teman lain yang masih tersisa berkumpul di rumah harimau. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka tidak pernah menjalani pola hidup sehat, teman-teman. Mereka malas mencuci tangan, jarang mandi, dan tidak pernah membersihkan rumah mereka. Teman-teman, sekarang kita sudah menyadari kesalahan kita. Mulai sekarang, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan badan dan lingkungan kita, Kata Raki. Nah, betul Raki. Selama ini aku juga malas mandi, tidak pernah cuci tangan, dan rumahku kotor sekali. Itulah sebabnya si Corona datang ke hutan kita dan menyerang kita, teman-teman. Hewan-hewan yang lain pun menyadari kesalahan mereka masing-masing. Keesokan harinya, Raki dan kawan-kawannya mulai mengatur strategi untuk menyerang si Corona. Raki mempunyai ide cemerlang. Teman-teman. Aku mempunyai ide. Ayo kumpulkan daun-daun yang berserakan itu. Aku akan membuat sesuatu yang bisa menutupi hidung kita dan mulut kita, agar si Corona itu tidak bisa masuk ke badan kita. Ajak Raki. Kemudian Raki, harimau dan teman-temannya bekerja sama mengumpulkan daun-daunan, ranting-ranting dan akar-akar yang kecil. Raki, untuk apa semua yang kita kumpulkan ini? Tanya harimau. Begini teman-teman, kita akan membuat sesuatu yang bisa menutupi mulut dan hidung kita. Namanya masker. Kita akan membuat masker dari daun ini sebanyak-banyaknya. Dan kita akan membuat racun dari akar ini yang nantinya akan kita semprotkan ke musuh kita. Ayo kawan-kawan, kita akan bekerja sama secepatnya biar cepat selesai. Dan kita bagikan kepada hewan lain yang membutuhkan. Jelas Raki kepada teman-temannya. Dengan kerjasama yang mereka dan dengan semangat mereka sama-sama membuat masker daun dan membuat racun dari akar-akar itu. Nah, teman-teman, ternyata segala sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama itu akan terasa mudah loh. Kemudian sambil berdiri di atas sebuah batu, Raki berseru, Hei, kalian semuanya, ayo mulai sekarang kita harus selalu menjaga kebersihan. Kita selalu sering cuci tangan, rajin mandi, supaya virus corona itu tidak menyerang kita lagi. Dan yang paling penting, kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Kita harus selalu pakai masker untuk mengusir corona dari bumi kita. Seperti para leluhur kita dulu, dengan bersatu dan bergotong royong, para leluhur kita mampu mengalahkan musuh. Sekarang kita bersatu pakai masker untuk melawan corona. Setelah itu, sekelompok virus corona datang dan menghampiri mereka. Dengan beraninya Raki dan teman-teman melawan mereka bersama-sama. Mereka semuanya menggunakan masker dan siap-siap untuk menembakkan racun yang mereka buat tadi. Ayo kawan-kawan, serang! Serang! Teriak Raki kepada teman-teman yang lain. Nah, si Corona dan kawan-kawannya ketakutan, teman-teman. Mereka tidak berani menghampiri Raki dan teman-temannya, dan mereka tidak berani lagi mendatangi hutan tersebut. Hore! Corona pergi, kita sudah aman teman-teman. Ujar Raki kepada teman-temannya. Nah, mereka semua pun bersorak gembira merayakan kemenangan mereka. Dan semenjak itu teman-teman, Corona dan kawan-kawannya tidak berani lagi mendekati Raki dan teman-teman. Dan mereka tidak berani lagi datang ke hutan itu. Karena apa?
karena Raki dan teman-temannya sudah terlindungi. Sejak saat itu Raki dan kawan-kawan selalu menjaga kebersihan, selalu mandi, cuci tangan, dan membersihkan lingkungan mereka. Oke teman-teman, sekian dulu dongeng dari Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.